Halo sedulur, kembali lagi di acara Kolase Konstitusi yang biasanya channelnya membahas soal serius-serius gitu ya. Nah kali ini kita mau ngobrol santai gitu, dan waktu sesi anak muda waktu itu kita membahas soal game, soal politik gitu-gitu ya. Nah sekarang nih kita mau ngobrolin soal isu-isu lingkungan, isu-isu perubahan iklim, dan nanti teman-teman bisa tahu sendiri. Nah, saya senang sekali gitu udah ditemenin teman-teman saya. Ada Mbak Ninda, ada Mas Wira. Selamat datang Mbak Ninda, Mas Wira di channel Kolase Konstitusi. Siap. Mbak Ninda sama Mas Wira ini peneliti gitu ya. Kayaknya di antara 3 orang ini yang nggak jelas cuman saya gitu. karena saya rada-rada gugup karena 2 orang ini peneliti, terus concern isunya jelas gitu ya, soal hukum. Mas Wira mungkin soal lingkungan dan lain-lain ya, energi dan lain-lain. Nah ini yang mau kita obrolkan gitu, dan juga salah satunya yang lagi hangat soal isu RUU EBT gitu yang sedang dibahas di DPR RI gitu. Nah kebetulan 2 orang ini paham banget nih guys, maksudnya soal isu RUU EBT gitu, karena sering kali ngobrol sama stakeholder terkait kayak DPR, pemerintah dan lain-lain. Nah nanti kita ingin mengulik lebih dalam sebenarnya ada apa sih dengan RUU EBT. Mungkin dari Mbak Ninda dulu nih, yang memang peneliti AISEL, mungkin bisa dijelaskan dulu AISEL kerjanya gimana gitu. Dan mungkin teman-teman sobat Kolase Konstitusi bisa tahu gitu, dan bisa menyampaikan juga concernnya soal isu-isu lingkungan dan lain-lain. Silakan Mbak Ninda. Ya, sebenarnya AISEL itu kita kepanjangan dari Indonesian Center for Environmental Law gitu. Kita adalah satu organisasi yang fokusnya di reformasi dan pengembangan hukum lingkungan. Nah, salah satu isu yang memang kita kerjakan adalah soal transisi energi berkeadilan memang. Jadi RUU EBT ini jadi salah satu advokasi kita lah, bareng-bareng sama teman-teman semua juga kan. Kira-kira. Berarti memang soal hukum lingkungan lah ya, concern kurang lebihnya. Concern utamanya. Kalau Mas Wira sendiri lembaganya dari mana Mas Wir? Saya dari Yayasan Indonesia Cerah gitu. Memang kami percaya kita pengen membuat masa depan Indonesia lebih cerah, dan kita percaya bisa dicapai dengan energi terbarukan. Asik. Ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Karena memang kalau ngomong-ngomong soal cerah, Indonesia ini nggak cerah-cerah banget gitu. Soal kalau kita ngobrolin soal isu transisi energi gitu. Karena ngomong-ngomong nih, energi baru terbarukan itu nggak secerah itu ya. Maksudnya dalam hal pembahasannya ataupun dalam hal substansinya. Kira-kira ada apa sih sebenarnya di RUU energi baru terbarukan? Karena saya ngelihat waktu itu tulisannya Mas Wira di Tirto, kemudian Mbak Ninda di Tempo kalau nggak salah ya. Itu membahas soal RUU EBT gitu. Dan ada hal yang tanda kutip ya unsur-unsur energi kotor itu masih masuk gitu. Mungkin bisa dijelaskan nih dari Mbak Ninda dari situ. Awalan dulu ya mungkin. Jadi kan RUU ini tuh sudah dibahas sejak belum dibahas. Saya pertama kali dengar RUU ini tahun 2017 ya. Mungkin tahun 2016 pertama kali digagas ya. Nah, baca-bacalah kita kan naskah akademiknya seperti apa. Memang kalau lihat naskah akademiknya saat itu melihat bahwa ini RUU-nya bagus nih gitu kan, karena mendorong bagaimana penggunaan energi kita ke depannya yang rendah emisi misalnya seperti itu. Dan kemudian ada isu juga terkait dengan perubahan iklim di sana, gimana cara kita bisa dari sektor energi memitigasi perubahan iklim dari sini gitu. Nah, dan memang di berbagai negara, nanti mungkin Mas Wira juga bisa nambahin di bagaimana kita bisa memitigasi hal itu kan memang dengan kita harus dorong sekali nih penggunaan energi terbarukan. Nah, makanya waktu keluar RUU ini, mungkin ini bisa jadi satu produk hukum gitu ya, yang betul-betul bisa mendorong energi terbarukan. Nah, tapi namanya aja bukan RUU ET gitu, namanya RUU EBT, ada energi baru tuh di sana gitu. Nah, energi baru tuh apa gitu kan? Iya, gue bingung gitu, energi baru apa? Kenapa nggak terbarukan sekalian gitu loh? Memang energi baru itu udah ada dari undang-undang tahun 2007 ya, undang-undang energi kita gitu ya.
saat itu bilangnya adalah energi yang dengan teknologi baru gitu yang mungkin belum jarang dikembangkan atau seperti apa. Nah, jadi jenis-jenis energi baru itu ada namanya gasifikasi batu bara tercairkan, ada nuklir juga masuk di sana. Yang sebenarnya itu adalah ya energi fosil lagi gitu kan, batu bara lagi gitu yang ternyata dalam RUU ini nggak hanya fokus mengatur terkait dengan hal itu, tapi juga ngaturnya terkait dengan si batu bara ini, si energi fosil ini. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong batu bara kan sebenarnya udah ada ya, maksudnya undang-undangnya. Apakah jadi nggak tumpang tindih nih kalau misalkan ada RUU EBT nih? Nah itu juga jadi salah satu isu tuh. Apa namanya? Jadi ada tadi aku cerita ya, ada namanya gasifikasi batu bara tercairkan. Aku sempat riset sebenarnya kemarin itu di berbagai negara itu sebenarnya gimana sih pengaturan terkait dengan gasifikasi batu bara ini atau batu bara tercairkan. Itu biasanya di berbagai negara emang diaturnya antara dia masuknya ke undang-undang terkait dengan batu baranya, Coal Act-nya, atau undang-undang terkait dengan gasnya gitu. Jadi bukan nempelnya tuh bukan ke undang-undang energi terbarukannya gitu, karena beda tanggung jawab hukumnya, beda konsekuensi hukumnya gitu kan. Dan makanya jadi kalau tidak salah di versi terakhir RUU itu ada masuk terkait dengan bagaimana soal domestic market obligation masuk di sana gitu kan. Nah itu yang sebenarnya itu kan pengaturan-pengaturan yang sebenarnya ada di undang-undang minerba gitu, undang-undang dan batu bara, tapi pada akhirnya masuk di sini. Oh gitu. Nah tadi kan menarik tuh Mbak Ninda tadi nyebut ada nuklir tuh Mas Wir. Mas Wira kan pernah nulis juga soal nuklir gitu. Kira-kira emang bisa sih, emang Indonesia ini bisa apa enggak sih sebenarnya mengelola tata kelola nuklir yang baik? Kemudian mungkin Mas Wira ada pandangan lain di berbagai negara. Kira-kira energi nuklir ini masih dipakai kah atau udah mulai ditinggalkah atau bagaimana menurut Mas Wira kalau misalkan nuklir ini tetap masuk di energi baru gitu? Oke, jadi yang pertama apakah Indonesia bisa tata kelola yang baik? Kalau kita husnuzon ya bisa-bisa aja. Husnuzon ya. Tapi kalau melihat track recordnya perlu dipertanyakan. Kan belum 2 tahun yang lalu juga ada masalah soal pembuangan limbahnya dan itu bukan dari reaktor pun, itu dari hal lain, tapi ada limbah radioaktif penanganannya nggak beres gitu kan. Nah itu di Serpong gitu, bisa banyak beritanya waktu dibahas kan gitu. Itu juga jadi pertanyaan, ini aja kita belum punya reaktor skala besar aja pengelolaan limbahnya bocor kayak gitu. Itu gimana? Kalau negara-negara lain bagaimana? Sebenarnya sudah by and large mulai ditinggalkan karena juga biaya nuklir cenderung semakin meningkat, gitu kan. Sementara biaya energi terbarukan sudah jauh lebih bersaing. Terus juga nuklir itu proyeknya sering mangkrak, gitu kan. Jadi awalnya kiraan akan berapa tahun, budgetnya X gitu kan, ternyata jadi jauh lebih besar, jauh lebih lama dari diperkirakan. Gitu. Jadi saya rasa ini sangat tidak cocok dengan Indonesia. Itu selain itu juga di Indonesia sendiri kita nggak punya uranium terlalu banyak. Gitu kan. Itu jadi kalau kita bikin pembangkit listrik tenaga nuklir kan kita berharap dia beroperasi 40 tahun lah ya. Kita akan harus ngimport gitu kan. Ngapain kita malah jadi harus bergantung pada import. Itu kenapa sih alasan dari pemerintah atau mungkin DPR sendiri masih kekeh gitu ada apa maksudnya nuklir ini tetap masuk di draft itu? Kira-kira logikanya itu gimana sih mereka gitu? Waduh, kalau logika teknisnya saya kurang ngerti gitu kan. Itu memang jadi pertanyaan besar. Kalau ini kita bisa ngomong mikir-mikir di luar itulah ya gitu ya kan, kemungkinan ada yang melobi ya kan. Kedua, terus belakangan memang kita banyak diiming-imingi teknologi nuklir baru lah gitu kan, yang pakai thorium katanya. Tapi itu secara internasional baru ada di Cina gitu kan, atau di Rusia gitu, baru satu beroperasi dan itu kita belum melihat hasilnya bagaimana. Itu logikanya gitu, dengan thorium ini katanya nggak usah perlu uranium segitu banyaknya. Jadi uranium buat nendang reaksinya, terus habis itu pakai thorium dia muter gitu kan. Tapi tetap butuh uranium gitu kan. Ini buat menghemat uranium aja. Thorium sendiri di Indonesia juga ada sih, tapi kita mostly datanya tuh belum real gitu karena. Tapi saya dengar kabarnya thorium itu ada di tailing PN Timah gitu, ada kecil gitu, masih misalnya 0,2 per mil gitu. Tetap aja itu lumayan banyak gitu kan yang bisa diekstraksi. Ya itu jadi mainan ada orang-orang yang ingin menguangkannya lah kayaknya. Jadi kita jujur-jujur aja gitu. Iya betul. Apakah jumlahnya memadai untuk jangka panjang untuk bikin satu small ataupun medium scale reaktor? Perlu dipertanyakan karena datanya sampai sekarang nggak keluar. Kalau kita melihat juga data cadangan thorium Indonesia itu walau-walam gitu kan. Ada data rekaan 170.000 ton gitu, tapi itu
data rekaan belum, kita nggak tahu di mana gitu. Jadi ini pertanyaan besar juga bagi saya gitu. Kenapa masih kekeh didorong? Gitu. Tapi kan katanya nuklir itu mau ditaruhnya nggak di lingkar apa yang sering gempa tuh. Nah, ditaruhnya mau di Kalimantan katanya kan untuk kebutuhan listrik di Kalimantan. Kalau menurut Mas Wira, resikonya kecil atau besar atau sama aja sebenarnya gitu? Iya, untuk resiko permasalahan gempanya memang jadi lebih kecil gitu kalau benar ditaruh di sana gitu. Tapi kan resikonya bagi saya itu resiko teknis ya gitu, resiko teknis pada lingkungan dan orang sekitar. Tapi kan resiko manajemennya sendiri bagaimana gitu. Kita terbukti pengelolaan keamanannya aja masih kurang. Gitu kan, dan kita juga belum punya pengelolaan limbah jangka panjang untuk ditanam atau itunya gimana yang benernya mana gitu, kita belum punya pembelajaran itu. Takutnya lagi-lagi ini kita akan harus mengimpor kemampuan untuk memanage limbahnya. Jadi bukan hanya mengimpor teknologi, kita mengimpor fuelnya juga, terus pengelolaannya juga kita harus ngimpor gitu. Oke, berarti limbah kemudian uraniumnya kita impor semua ya, karena kapasitas kita itu nggak banyak ya untuk uraniumnya gitu. Nah, aku mau nambahin dikit. Boleh Mbak Nina. Menarik tadi bicara soal resiko karena mau gimana pun terlepas dari dia di wilayah gempa atau bukan, nuklir itu pasti resiko tinggi. Bahkan even peraturan perundang-undangan kita juga udah mengkategorikan nuklir itu adalah kegiatan usaha yang resiko tinggi. Mau dia di Sumatera, mau dia di Kalimantan gitu ya, PLTN itu adalah yang peraturan kita udah recognize kalau itu yang resiko tinggi. Nah tadi juga terkait dengan limbah, aku nambahin dikit. Satu hal yang cukup banyak dikritisi juga tuh sama banyak orang di RUU EBT itu terkait dengan pengelolaan limbah nuklir itu semuanya menjadi beban pemerintah gitu kan, yang ngebangun mereka gitu. Tapi aku mikirnya gini, nanti akan ada PLTN yang ngebangun adalah pihak lain gitu misalnya, kemudian limbahnya yang ngebangun tempat penyimpanan limbahnya itu yang ngebangun pemerintah, yang mana itu kan sebenarnya koreksi aku itu mahal sekali kan, pasti itu mahal sekali dan itu butuh pengelolaan yang jangka panjang gitu. Bahkan ketika PLTN-nya mungkin udah nggak beroperasi lagi, itu limbahnya tetap akan terus dikelola gitu kan. Dan itu jadi beban taxpayer gitu. Iya. Nah, itu menarik sih. Tapi kalau emisi nuklir, Mas, yang dihasilkan oleh nuklir kemudian dengan energi terbarukan gitu ya, yang kayak surya dan tenaga surya, angin dan lain-lain itu ya, air dan lain-lain. Kira-kira mereka nih kan di naskah akademiknya kalau nggak salah, kalau aku baca dikit-dikit gitu, nuklir ini emisinya nggak terlalu besar gitu, dan makanya itu cocok gitu ditaruh di RUU EBT gitu. Nah kalau menurut Mas Wira, emang bener kayak gitu maksudnya? Ya harus dilihat, ada kalau untuk benar-benar kebandingin gini, kita kebanyakan yang bilang kayak gitu kayaknya cuma melihat operasional reaktornya sendiri. Gitu kan, operasional reaktornya apakah nuklir mengeluarkan CO2 ya hampir nggak ada memang. Gitu kan operasional ruangan atau teknisinya atau bangunan sendiri akan, tapi ya udahlah gitu kan. Tapi kita harus melihat pembangunannya gitu. Untuk membuat nuklir dan dengan keamanan berlapis-lapis itu perlu banyak beton. Gitu kan, beton itu pasti bikin dari ya semen segala macam, itu produksinya itu mengeluarkan CO2, ada emisinya. Jadi istilahnya kalau kita mau melihat supply chain-nya gitu kan, semuanya dari ujung ke ujung gitu, dari kita ngambil uraniumnya, kita perkaya, kita bikin bangunannya segala macam, terus kita bandingin dengan panel surya misalnya. Panel surya juga memang kita butuh tambang gitu, kita akan menambang rare earth, terus ada metalurginya, ada penyusunannya, pemasangannya gitu. Nah, kalau kita ngambil semuanya gitu, terus kita lihat emisi itu namanya life cycle assessment gitu kan, life cycle analysisnya itu gimana bisa kita bandingin. Jadi itu akan bergantung pada panel suryanya, misalnya sama-sama panel suryanya dipabrikin di Jakarta misalnya, terus saya pasang di Jakarta ya udah. Terus kalau misalnya saya mau pasang di daerah yang jauh kan juga ada transportation cost-nya, ada emisinya juga. Nah, cuman kalau di rata-rata semuanya kita belum melihat sih, karena susah juga, karena range-nya gede gitu kan, dan juga buat nuklir range-nya gede, tapi walaupun emisinya serupa misalnya gitu kan, kita ngelihat bagi saya gitu, pada jangka panjang masih lebih baik panel surya, karena panel surya dia akan selama seumur hidupnya atau nanti akan harus diganti tentunya, itu sebagian besar akan bisa di-recycle gitu kan. Materialnya baik dari besinya maupun rare earth minerals yang dibutuhkannya. Sementara kalau nuklir gitu kan, nanti itu bangunan betonnya segala macam nggak bisa, harus rubuhin gitu. Itu ada hal-hal yang terbuang. Jadi lebih tinggi kesempatan kita untuk mengurangi emisi pada jangka panjang gitu. Kalau kita ngeliat 1-2 lifetime dari siklusnya itu 40 tahun gitu, energi surya lebih sustainable gitu. Jadi ngapain kita ke nuklir?
Oke. Nanti apa soal tadi ya bahwa nuklir ini kan lebih resikonya gede dan lain-lain. Nah, dan ini dicampur dalam satu RUU yang katanya transisi energi gitu Mbak Ninda. Nah kalau Mbak Ninda sendiri melihat selain energi baru yang bermasalah di dalam draft ini apa sih yang harus diperbaiki gitu oleh DPR ya? Karena memang RUU ini kan masih dibalik nih katanya kan. Nah apa nih yang harus dilakukan oleh balik gitu? Mumpung belum kejadian gitu. Nah ini menarik pertanyaannya karena gini, sekarang kan lagi dibalik ya. Sekarang lagi masa harmonisasi. Harusnya kan harmonisasi itu ngelihat gimana ini potensi tumpang tindihnya dengan undang lain misalnya atau dengan peraturan-peraturan lain gitu. Nah buat saya ini momentum balik betul gitu untuk betul-betul mengevaluasi nih. Misalnya gini, perlu nggak nuklir masuk ke undang-undang ini ketika kita sudah punya undang-undang ketenagaan nukliran misalnya gitu. Kenapa? Karena kemarin kita sempat coba baca pasalnya, riset ada 2 pasal gitu yang sebenarnya itu dulu ada di Undang-Undang Ketenagaan Nukliran, terus diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terus ada lagi di sini gitu kan. Jadi kayak nanti orang ngelihatnya kemana nih, bingung lagi gitu kan. Sementara di dalam di dalam draft terakhir setidaknya yang aku baca, undang-undang ini tidak mencabut Undang-Undang Ketenagaan Nukliran gitu kan. Cuma 1 pasal nih cabut. Dan potensi tumpang tindihnya itu gede sekali. Gitu ya. Itu 1. Dan hukum lagi sebenarnya kemarin kita coba lihat juga ada beberapa potensi tumpang tindih juga sebenarnya dengan undang-undang energi pastinya, undang-undang ketenaga listrikan utamanya terkait dengan perizinan gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena nanti mereka di dalam RUU EBT itu nanti akan ada tuh peraturan pemerintah turunannya terkait dengan perizinan sendiri gitu kan. Padahal kita bicara energi terbarukan ya apa sih mostly utamanya kan untuk listrik pasti kan gitu kan. Nah itu nanti mau diaturnya gimana? Kenapa nggak mereka tunduk aja sama undang-undang ketenagaan listrikan misalnya seperti itu. Jadi ini momentum balik sekali menurut aku untuk coba deh, ini kan lagi harmonisasi, coba review betul-betul semuanya gitu ya, mana yang kemudian berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang lain, dengan peraturan-peraturan lain gitu ya. Belum lagi undang-undang energi juga kan. Katanya mau direvisi juga ya. Pula gitu kan. Nah ini aku nggak tahu nih gimana jalannya paralel kayak gini, satu belum selesai, kemudian yang satu lagi muncul gitu kan, dengan sebenarnya substance-nya mirip-mirip. Mbak Dinda tadi kan bilang bahwa akan ada revisi undang-undang energi ke depannya gitu. Nah, RUU EBT ini sebenarnya diperlukan nggak sih maksudku? Kalau misalkan nih ya, RUU energi udah ada, kemudian undang-undang lainnya udah ada gitu. Bahkan aku pernah baca pernyataan dosen di UGM gitu ya. Mbak Irene waktu itu bahwa saya nggak perlu amat gitu. Kalau pandangannya Aisel gimana tuh? Kalau RUU EBT ini perlu nggak gitu? Ya, sebenarnya dari awal rancangan undang-undang ini keluar, itu hal yang paling pertama sekali kita kritisi. Urgensinya apa sih RUU ini? Karena sebenarnya terkait dengan energi baru terbarukan, kita nggak ngomongin energi baru dulu ya, kita ngomongin energi terbarukan aja gitu. Energi terbarukan itu sebenarnya diamanatkan itu dalam peraturan pemerintah. Saya tuh ingat tahun 2000 berapa ya, Renstra SDM 2015-2019 itu masuk tuh, ada PP EBT di sana, mau masuk ke sana. Tapi kemudian ya mungkin itu nggak jadi, kemudian di upscale gitu kan jadi RUU. Nah, kalau ditanya urgensinya bagaimana gini, memang kita butuh legislasi yang sangat amat kuat untuk mendorong energi terbarukan gitu ya. Karena salah satu hambatan terbesar yang kalau kita lihat survei dan sebagainya dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia itu memang legal uncertainty memang. Jadi kalau tanya undang-undang, bukan undang-undang ya, hukum atau produk hukum terkait dengan energi terbarukan ini perlu apa enggak? Perlu. Gitu kan. Kemudian apakah bentuknya undang-undang? Awalnya kami berpikir ya ini kayak kalau mau dalam bentuk undang-undang ada banyak PR-nya sebenarnya. PR-nya adalah satu tadi perlu untuk mencoba melihat harmonisasi dengan undang-undang lainnya, gitu kan. Kedua, mencoba untuk mengatur hal-hal yang lebih detail dari substansinya gitu. Karena selama ini kita selalu terpaku yang namanya undang-undang, oke deh kita undang-undang, nanti kan akan ada peraturan pemerintah, akan ada peraturan menteri kan gitu ya. Yang mana ya kita tahu sendiri itu butuh waktu cukup lama untuk kemudian memproses hal itu gitu. Padahal kita butuh legislasi yang betul-betul bisa mendorong energi terbarukan sekarang gitu. Jadi
kalaupun sekarang yang didorong adalah RUU EBT dalam bentuk undang-undang gitu ya, sepertinya memang perlu untuk betul-betul didalami, perlu untuk betul-betul direview. Jangan sampai yang tadinya semangatnya adalah untuk legal certainty jadi legal uncertainty nih karena ada tumpang tindih dan sebagainya gitu. Oke. Nah, ini menarik tadi Mas Wira, Mbak Dinda mencoba mengupas dari sisi hukumnya gitu kan ya. Nah, kira-kira RUU EBT ini dari sudut pandang ekonomi tuh bagaimana sih Mas Wira? Karena aku pernah lihat statementnya Mbak Roro dengan anggota DPR ya, Komisi 7. Beliau bilang bahwa ini akan mendatangkan investor yang cukup banyak. Nah, apakah Tesla akan hadir ke kita membangun mobil listrik dan lain-lain gitu? Adanya RUU EBT ini mempengaruhi nggak sih dari sisi ekonomi gitu? Nah, itu perlu dipertanyakan gitu kan. Ketika kita pun mau mendatangkan investor, jangan terus kita buka selebar-lebarnya terus kita jadi nggak aman gitu kan. Contohnya tadi yang Mbak Ninda angkat tuh soal pengelolaan limbah gitu. Kenapa malah diberatkan ke pemerintah gitu kan? Memang beberapa pasalnya bisa dibilang gitu mempermudah perizinan. Tapi kan seperti Mbak Ninda bilang gitu, ini perlu diperhatikan. Kenapa mempermudah perizinan di sini tapi belum diharmonisasi dengan undang-undang lain yang udah ada. Gitu, itu jadi pertanyaan juga gitu. Dan apakah bijak gitu mempermudah perizinan segala macam ketika safeguards-nya jadi berkurang. Gitu kan. Hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Memang ada pertanyaan juga, ini investor yang mana nih gitu. Sebenarnya dari dulu juga memang seperti kata Mbak Dinda tadi bahwa investor untuk energi terbarukan tertarik, tapi legal certainty untuk energi terbarukan diperlukan lebih gitu. Karena masalah yang dihadapi saat ini untuk energi terbarukan adalah single buyer PLN, nggak sepenuhnya salah PLN ya gitu, tapi ketika ada perjanjian jual beli listrik gitu kan, masalahnya energi terbarukan itu nggak dikasih preferential treatment seperti batu bara gitu. Lucunya adalah batu bara yang udah petahana dari dulu masih mendapatkan preferential treatment gitu. Ini dimengerti ini legacy dari 20 tahun yang lalu bahwa waktu itu kita masih mungkin sering biarpet atau kita butuh listrik gitu kan. Dikasih tuh legal certainty bahwa lu bikin deh kasarnya nih PLTU batu bara, pasti kita beli berapapun yang lu produksi kita bayar gitu. Istilahnya take or pay gitu kan. Pokoknya gue produksi 1 megawatt lo harus bayar gitu kan, PLN harus bayar. Sementara itu nggak dilakukan ke energi terbarukan. Dan juga seringkali masih ada asumsi soal energi terbarukan yang mahal gitu. Segala macam itu mahal, itu mitos-mitos yang sebenarnya sudah usang gitu kan, apalagi 5 tahun terakhir dan sudah perlu diubah mindsetnya, tapi masih lelet nih gitu. Nah, sebetulnya apakah perlu khusus energi terbaru RUU EBT? Mungkin enggak, tapi yang penting mungkin kayak take or pay untuk batubara tidak lagi relevan karena udah 5-10 tahun terakhir kita juga reserve margin kita cukup tinggi apalagi di Jawa. Jadi kita udah kebanyakan PLTU batubara. Oversupply gitu kan. Mungkin kalau di tempat lain yang tidak terjangkau atau segala macam perlu didorong itu, tapi itu pun juga kita perlu mengingatkan bahwa mendingan ke arah EBT dari ke energi terbarukan gitu kan, daripada ke batubara lagi, karena batubara pada umumnya bikin satu PLTU besar, datangin batubara ke daerah terpencil terus itu harus disalurin. Sementara bagusnya energi terbarukan misalnya solar fotovoltaik segala macam, istilahnya nggak usah bikin grid panjang-panjang, PLN nggak usah susah-susah narik kabel jauh-jauh, kita bisa bikin microgrid, dan itu cocok dengan negara kita yang kepulauan, gitu. Jadi kalau benar RUU EBT gitu mau mendorong mendapatkan investasi lebih tinggi, ya bikin aja RUU energi terbarukan, karena toh yang energi barunya toh saat ini juga gasifikasi berjalan, gitu kan? Sudah ada lah ya. Proyeknya toh bisa jalan tanpa RUU ini, gitu kan? Toh dilancarkan juga, gitu. Jadi pertanyaan buat apa ditaruh sana? Kalau benar-benar mau mendatangkan investasi baru gitu dari investor baru, bukan investor lama lagi yang investasinya ke batu bara, fosil dan sebagainya, ya mendingan khususkan ke RUU energi terbarukan. Oke, menarik sih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal energi terbarukan ini, kalau misalkan dikelola oleh misalkan BUMD atau BUMN atau BUMDes, sebaiknya dikelola oleh siapa sih? Karena kan potensinya ini besar banget. Tanpa kita negara misalkan membantu pun, misalkan kalau kita punya uang sendiri kan bisa sendiri gitu masang solar panel di rumah sendiri gitu. Nah, sebenarnya lebih baiknya bagaimana tuh Mas Wira supaya sirkulasi ekonominya tetap berjalan gitu di masyarakat gitu? Apakah memang harus dikelola oleh BUMN, BUMD atau BUMDes gitu? Daripada swasta misalkan atau bagaimana? Saya percayanya sih pada P4. Gitu
gitu kan. P4 apa tuh? Bukan P4 yang gitu. Private People Public Partnership. Gitu. Oh, jadi gimana harus, tuh? bukan kan selama ini cuma P3 mereka public sama private partnership. Kurang menginvolve people-nya. Gitu. Makanya saya bilang perlu P4 gitu kan. Dan banyak asumsi soal kalau PNS lebih lelet segala macam. Menurut saya juga itu usang nggak selalu benar. Beberapa daerah, beberapa ketika pemimpinnya kuat dan lancar bisa kok gitu. Dan harapannya ke depannya begitu. Jadi bisa diarahkan ke arah sana gitu menurut saya, dan perlu diarahkan ke arah sana. Selama ini jarang disebutkan, P3-nya jarang disebut, apalagi P4 gitu. Makanya ke depannya tolong suarakan P4 gitu. Dan biar sama-sama gitu. Biar sama-sama diurus gitu. Supaya bukan hanya soal pembangunan, tapi pengembangan benar terjadi. Gitu. Nah itu kenapa perlu public dan people juga, mereka sebagai yang ngelihat gitu kan, karena kalau swasta istilahnya cuma nyari untung doang, nyari untung not necessarily bad, tapi kalau dibiarkan begitu aja akan menjadi hal yang bermasalah gitu. Betul. Jadi bisa kok dicari kerjasamanya bagaimana, karena kalau kita ngelihat juga misalnya untuk energi terbarukan, banyak startup energi terbarukan masih kecil-kecil gitu, tapi kenapa mereka bisa menginvolve people dengan baik, karena mereka ngerti barrier utamanya adalah barrier untuk masyarakat umum ya pada kecilnya. Mereka itu perlu suntikan dana awal gitu kan, dan nggak apa-apa. Istilahnya banyak startup energi ini bilang, oke, Wir, lu mau masang solar PV, nggak apa-apa, kita yang modalin, tapi kita yang dapat revenue-nya dulu untuk berapa tahun. Terus nanti ada perhitungan profit sharing-nya, kan sama-sama untung gitu. Gue yang punya atap dipasang di atas, gue bisa monitor segala macam, ngejaga, mereka nyewa atap gue. Cuman lama-kelamaan nanti gue dapat solar PV, energi gue terbayarkan gitu. Itu hal-hal menguntungkan seperti itu bisa dieksplor gitu. Karena selama ini mikirnya gampangnya aja, ada yang bikin, PLN beli, PLN distribusi. Kita bisa lebih baik dari itu. Oke. Berarti kendala modal awal untuk pengembangan energi terbarukan ini masih kendala ya, atau sudah kendala yang tidak harus jadi kendala gitu. Karena ya buktinya startup kecil itu bisa gitu kan. Ketika mereka bikin deal, mereka nggak apa-apa ya 25 juta, berapa puluh juta mereka bayar dulu di depan, terus nanti profit sharing. Mereka setelah recoup investment mereka, kita juga dapat listriknya, kita juga dapat benefit ke depannya. Nah, kenapa saat ini di Indonesia misalnya, ya di Indonesia ya gitu, energi terbarukan masih kurang berkembang, kan tadi legal certainty-nya kata Mbak Ninda. Kalau legal certainty-nya udah lebih jelas, kalau PLN lebih diwajibkan untuk beli lebih banyak energi terbarukan, itu memberikan sinyal yang jelas ke investor gitu kan, dan juga ke bank-bank nanti akan berani ngasih loan ke energi terbarukan. Selama ini bank-bank cenderung ke fosil atau apa, karena mereka tahu kalau perusahaannya macam-macam kita bisa ngambil itunya, agunannya gitu kan. Kalau ini kan nggak ada agunannya, paling cuma teknologinya, dan itu nggak ada penjamin pembelinya masalahnya. Tapi kalau ketika PLN benar-benar diharuskan energi terbarukannya lebih tinggi, itu akan jadi certainty. Oke, berarti bank-bank kita masih modalin energi kotor ya? Jelas. Oke, pantas aja gitu, makmur. Oke, kembali lagi ke RUU EBT nih Mbak Ninda. Negara-negara lain ada nggak sih yang modelnya kayak Indonesia gitu? Kalau di bahasa Inggris apa? New and Renewable Energy gitu. Ada nggak sih yang bentuk undang-undang kayak gitu? Even bahkan apakah negara lain punya nama energi baru aja aku masih questioning. Sebenarnya ada satu negara punya terminologi energi baru, itu adalah India. Tapi yang masuk energi baru di sana itu tuh betul-betul bukan energi fosil. Surya tuh masuk energi baru di sana karena memang mungkin saat itu teknologinya baru berkembang misalnya gitu ya. Berbeda sama kita yang energi barunya ini adalah ya energi fosil lagi gitu. Dan kalau kita lihat definisinya dalam RUU itu juga, energi baru adalah energi dengan teknologi baru yang berasal dari sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan gitu kan. Jadi mengakomodir energi fosil juga untuk kita ke depannya. Tapi itu one of a kind gitu. Yang negara-negara lain tuh semuanya pasti fokusnya Renewable Energy Act, Renewable Energy Law, semua pasti kayak gitu. Berarti memang nggak ada lah ya, maksudnya energi tak terbarukan masuk di energi baru gitu kan, aneh gitu. Beda kewajiban hukum, beda konsekuensi hukum. Kayak gini tadi Mas Wira cerita soal perizinan gitu ya, perizinan. Ada satu ini menarik, jadi ada satu pasal memberikan kemudahan gitu ya kepada energi baru dan energi terbarukan soal perizinan dari segi prosedur, biaya dan waktu kalau nggak salah kayak gitu. Nah sekarang berarti sama aja dong, kita menyamakan antara
kita memberikan kemudahan perizinan untuk nuklir dengan kemudahan perizinan untuk ya mungkin mikrohidro skala kecil gitu. Ya kan nggak bisa gitu ya. Maksudnya resikonya aja udah beda gitu antara nuklir sama antara bentuknya aja udah beda gitu ya. Bentuknya udah beda gitu. Terus masyarakat yang mungkin dilibatkan dalam konsultasi publik aja jauh berbeda gitu kan, karena dampak yang terkena dampak yang potensialnya juga masyarakatnya beda gitu. Dan itu konsekuensi yang fatal menurutku ketika kita masukkan energi baru dan energi terbarukan dalam satu undang-undang gitu ya, dan menyamakan menyamakan perlakuan antara energi baru yang versi Indonesia ya dengan energi terbarukan, itu cukup fatal sih. Iya sih, itu jadi sebuah fenomena yang unik gitu di Indonesia soal energi baru dan terbarukan. Dan ngomong-ngomong soal partisipasi nih Mbak, kira-kira dari DPR sendiri bagaimana sih partisipasinya untuk membahas bersama RUU EBT ini? Apakah sudah sesuai dengan keinginan MK, meaningful participation gitu? Meaningful participation. Nah ini menarik, gini, kalau kita putusan MK ya, ketika kita bicara meaningful participation, kita nggak hanya bicara apakah masyarakat dilibatkan. Ada 3, right to be heard, right to be lupa kan jadinya intinya adalah mendengarkan, menerima, pokoknya intinya adalah 3 pokoknya itu ya. Intinya adalah gini, bukan serta-merta ketika kita dilibatkan kemudian itu sudah selesai gitu ya, selesai permasalahan. Tapi apakah kemudian right to be considered, aku baru ingat, apakah kemudian right to be heard, right to be considered, right to be explained, aku ingat. Jadi pertama-tama apakah kita didengar, kedua apakah pertimbangan kita atau masukan kita dipertimbangkan, ketiga right to be explained yang sangat penting. Apakah ketika masukan kita tidak dipertimbangkan, kita ada penjelasan kenapa masukan kita tidak dipertimbangkan gitu. Nah, apakah 3 ini kemudian ada? Mungkin kalau misalnya teman-teman kita juga pernah ya audiensi ke DPR gitu kan. Nah, kemudian apakah masukan-masukan kita diterima? Itu kan kita tidak mendapatkan penjelasan. Apakah masukan kita kemudian diterima? Setidaknya sejauh ini sih sampai draft ini kita tidak melihat banyak berubah. Masih sama aja ya Mas. Makanya kalau kita didengarkan gitu pernah. Tapi kalau juga ngelihat di website kan juga bisa dilihat siapa aja yang pernah datang dan didengarkan. Publik yang mana nih yang didengarkan? Nah, itu. Terus kalau kita ngelihat dari evolusi draftnya gitu kan, apakah masukan kita dipertimbangkan? Itu jelas enggak? Kita bisa bilang ya kan. Betul. Apalagi apakah dijelaskan oleh mereka kenapa dipertimbangkan pun enggak? Itu kita belum dengar gitu. Jadi baru 1 dari 3, 2 yang ini masih alpha. Masih awang-awang gitu. Dan pun makanya right to be heard-nya juga. Ya oke kita, tapi kemudian apakah masyarakat di Kalimantan yang nanti akan dibangun nuklir, mereka juga diundang, gitu kan? Nah, masyarakat adatnya gitu ya, atau masyarakat sekitar yang terdampak gitu ya. Ya ini jadi. Padahal kalau sekarang undang-undang PPP yang baru kan masyarakat yang terdampak langsung dari undang-undang tersebut, kurang terdampak langsung apa masyarakat yang akan dibangun nuklir di sana gitu kan? Apakah dipertimbangkan? Nah itu yang perlu untuk diperhatikan. Oke, berarti memang DPR nih sekali lagi harus harus memperhatikan meaningful participation-nya gitu. Jangan sampai hanya mendengarkan. Kita kurang apa mendengarkan gitu kan? Pasti gitu kan alasannya. Masih kurang juga. Iya betul, masih ya kita dengarkan, nggak tahu nanti kedepannya gimana gitu. Nah, Mbak Nina optimis nggak RUU EBT ini bakalan disahkan gitu? Kalau menurut Mbak? Pertanyaan sulit. Bukan gini, optimis, kalau bahasanya optimis sih gimana ya? Karena gini, ini ya tadi Mas Ilham udah ngomong lebih-lebih juga ya, ini cukup gede sekali gitu kan. Optimis disahkan ya bukan optimis lagi, kayaknya ini udah pasti akan disahkan sebenarnya. Tapi apakah kemudian ini disahkan dengan mempertimbangkan isu-isu yang tadi kita bawa? Berarti belum tentu RDPU yang kemarin Mas Wira Mbak Ninda itu ya audiensikan itu diterima atau didengar kemudian diberi penjelasan, itu belum tentu juga gitu ya. Ya apalagi di websitenya juga saya cek ya masih stagnan aja gitu. Dan bahan-bahannya Aisel cerah waktu itu juga ditaruh juga di web DPR. Masuk ya? Iya udah ada. Yang policy brief itu. Nah itu nggak tahu juga apakah. Satu hal, ini karena kita bicara ini ada teman-teman IPC juga ya, kan teman-teman bagian dari Open Parliament juga gitu. Kalau di setiap kita RDPU kan selalu ada ini ya, kayak berita acaranya gitu ya. Kayak semacam risalah sidang gitu. Risalah.
Nah, menurutku gini, risalah sidang itu bisa nggak sih sebenarnya kita itu nggak hanya notulensinya gimana, tapi kemudian dan notulensinya juga nggak hanya kesepakatannya aja, tapi juga betul-betul menaruh kenapa kita nggak setujunya, dan kemudian pandangan terhadap kenapa kita nggak setuju itu pandangan DPR tuh kayak gimana, misalnya kayak gitu. Itu kan harus ke-record sama, iya kan, harusnya ke-record supaya bisa dibaca orang-orang gitu kan. Aku nggak tahu apakah itu masuk ke risalah, karena terakhir aku baca risalah 1 halaman doang, isinya kesimpulannya. Itu bukan risalah sih, lebih ke laporan singkat. Oh, itu laporan singkat. Iya, kalau laporan singkat itu kesimpulan aja, kesimpulan gitu ya? Rapat bentuknya. Tapi kalau risalah rapat itu semuanya ke-record. Pasti ada. Kayak misalkan pernyataan Mbak Dinda, Mas Wira soal keberatan terkait dengan adanya energi baru misalkan. Nah, itu ada harusnya, cuman kan dipublish nggak sih risalah sidang? Harusnya dipublish. Problemnya DPR, kalau saya sering FGD sama mereka gitu, problemnya adalah kesiapan SDM-nya. Kemudian mereka udah punya alat, Mas, alat soal risalah untuk ini ya kayak Google Transcript gitulah ya. Tapi mereka nggak bisa ini ya nge-record orang yang bahasanya medok-medok gitu. Ada itu. Jadi ada problem itu gitu. Nah, mereka juga ada risalah, perisalah gitu. Tapi ya sekali lagi memang kemampuan SDM-nya gitu. Ini belak-belakan aja, memang itu yang disampaikan oleh DPR gitu. Nah, sekali lagi untuk soal ini Mas Wira harapannya nih untuk RUU EBT nih. Kira-kira bagaimana? Tadi sudut pandangnya Mbak Dinda jelas banget soal legislasinya gitu. Nah, kalau Mas Wira nih gimana nih substansinya gitu? Nah, ya substansinya sedihnya kemungkinan memang akan lolos nih gitu kan. Karena kayaknya memang ada yang mendorong gitu kan. Ada kepentingan bisnis di belakang ini yang pengen dia tembus. Oke. Tapi sedihnya adalah dengan form saat ini, dengan draft terakhir yang bisa kita dapat, itu pun juga curi-curi gitu. Karena kita harus nyari-nyari kan, nggak dibuka gitu. Jarang mereka mengeluarkan white paper, ini loh draft terkini dibahas gitu kan. Kita melihat bahwa ini nggak akan mengubah banyak bagi energi terbarukan, gitu. Ini malah banyak kan ngedorong energi barunya aja, gitu. Padahal energi baru toh tanpa dia terbit pun juga udah banyak yang jalan ini, gitu. Jadi memang harapannya ya tolong saat ini dibalik gitu ya, tolong benar-benar dicerna gitu dan dicermati, gitu, dan ya udah berikan masukan yang berarti supaya energi terbarukan bisa didorong benar-benar, bukan hanya ngedorong energi barunya. Itu menarik dari Mas Wira. Terakhir deh nih sesi penutup lah istilahnya ya. Kita udah berapa menit? 30 menit kali ya, Mas? Udah asik lah ya. Ini terakhir deh untuk Mbak Dinda dan Mas Wira. Ini pertanyaan pamungkas dan jawaban pamungkas gitu. Nah, kalau misalkan nih RUU EBT stagnan aja, kemudian nggak ada pembahasannya nggak maju-maju, cuma dibalik aja. Mempengaruhi nggak sih soal konsep transisi berkeadilan gitu di Indonesia gitu? Oh, menarik. Mbak Dinda, Mas Wira gitu. Nanti jawab masing-masing. Ini dari segi legislasinya ya? Ya, dari segi legislasinya boleh. Beberapa kali aku coba diskusi sama stakeholders. Sebenarnya udah kelihatan, bahkan sebenarnya ya dalam naskah akademik, fun fact, dalam naskah akademik RUU EBT itu ada satu kalimat menyatakan gini, sebenarnya ini bisa masalah-masalah ini bisa diatasi dengan revisi undang-undang energi gitu. Jadi undang-undang EBT bahkan dalam naskah akademiknya itu juga menyatakan bahwa this is not the only way gitu loh. Kita masih punya jalan-jalan lain. Pun sebenarnya di berbagai diskusi dengan stakeholders masih banyak juga legislasi yang sekarang didorong gitu kan. Regulasi yang sekarang didorong gitu, ada namanya, mungkin Mas Dolo nanti juga bisa jelasin, ada Perpres harga energi terbarukan juga sekarang lagi digodok. Ada Perpres penghentian operasi PLTU batubara sekarang lagi digodok. Ada apa lagi? Ada satu PP soal kewenangan konkuren. Jadi itu yang tapi ini nggak hanya soal energi juga ya. Yaitu bahas bagaimana kewenangan Pemda itu bisa diperkuat, salah satunya dengan isu energi juga masuk di sana gitu. Jadi kalau sana ini misalnya mandek, to be honest, kita masih punya jalan lain untuk bisa mendorong energi terbarukan sebenarnya buat saya. Iya, banyak jalan menuju Roma lah ya. Betul. Kalau Mas Wira sendiri, nih terakhir Mas. Kalau saya ngeliatnya kalau draft saat ini mandek gitu ya, malah kemungkinan transisi akan terjadi dengan lebih baik gitu. Karena kalau draft sekarang maju gitu kan, saya ngeliat ini membuka jalan buat energi baru. Dan energi baru seperti kata Mbak Nina dari tadi, kan kebanyakan fosil nih atau non renewables gitu. Nggak akan mendorong untuk transisi, dan cenderung energi baru ini juga mereka terpusat, terkonsentrasi, mereka tidak
tidak banyak membuka lapangan pekerjaan. Ya itu yang kan? digembor-gemborkan ya. Benar. Kalau mau transisi berkeadilan kan kita perlu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, gitu kan. Dan sebenarnya transisi berkeadilan itu juga memerlukan bantuan dari petahana saat ini atau bantuan dari pemerintah untuk mendorong petahana saat ini, yaitu batubara dan kawan-kawan, untuk meretrain pekerja mereka supaya nantinya bisa ke energi terbarukan. Gitu kan. Nah, kalau hanya energi baru dengan draft saat ini, saya rasa malah nggak terjadi transisi berkeadilannya. Transisinya juga nggak jadi lebih nggak lambat. ada transisi jadinya. Makanya, gitu. Sama aja gitu, hanya jadi beban gitu ya. Betul. Nah, ya itu terakhir dari Mas Wira soal apa namanya, justru malah RUU EBT ini yang harapannya jadi transisi energi berkeadilan, justru malah nggak transisi gitu. Jadi apa ya, kayak gali lubang tutup lubang gitu. Draft saat ini ya. Gitu. Iya, untuk saat ini. Kalau kecuali kalau DPR dan pemerintah nantinya kalau misalkan benar-benar serius membahas RUU EBT, mungkin energi terbarukannya aja, energi barunya nggak usah. Nah itu baru transisi energi gitu. Dan nanti kita bisa apa namanya kolaborasi lebih detail lagi gitu. Apa harapannya ke depan? Mungkin itu Mas Wira, Mbak Ninda, terima kasih banget udah hadir nih di apa namanya tempat kita di Kolase Konstitusi. Nanti kita bisa ngobrol lagi, mungkin ada part 2, part 3, part 4, part 5 gitu ya. Pokoknya melihat perkembangan yang terjadi gitu soal apa namanya isu-isu transisi energi berkeadilan. Itu terima kasih, sampai jumpa lagi.